Bab 2276 Yuan Hao Chen, kepala istana dari istana Sein berkeliaran. Astaga, pedang 1000 prasasti Sein terbang di udara seperti bintang jatuh, meninggalkan bayangan di belakangnya. Set, suara lembut berdesir di udara saat pedang suci 1000 prasasti menembus bagian belakang kepala Lu Wei saat dia berbalik untuk melarikan diri. Pedang suci 1000 prasasti menembus bagian belakang kepalanya dan muncul dari gelabelanya. Darah menyembur keluar dari lukanya. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap mata. Saat pedang suci 1000 prasasti membunuh Lu Wei, itu juga telah menghancurkan jiwanya untuk mencegahnya menggunakan teknik pemisahan jiwa. Ini untuk memastikan tidak ada cara dia akan bertahan hidup. Lu Wei, tetua dari istana Sein berkelana, yang berada di Sein Celestial Stage, telah meninggal. Duan Lingtian telah membunuhnya dengan satu gerakan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik pemisahan jiwa. Duan Lingtian dapat bertindak begitu cepat karena dia telah melahap roh langit dan bumi dari sekitarnya untuk meningkatkan Sun Sein Origin-nya hingga batasnya sebelum dia datang ke rumah Lu Wei. Dengan Sun Sein Origin miliknya yang telah dinaikkan ke bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage dan tahap ketiga dari metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat, sangat mudah baginya untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 dari panggung surgawi suci. Ini, Huang Qiling yang berdiri di dekatnya melihat bagaimana Duan Lingtian membunuh Lu Wei. Meskipun dia telah siap secara mental untuk hasilnya, dia masih tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Jantungnya berdebar kencang di dadanya saat dia berpikir, satu gerakan pedang, dia hanya menggunakan satu gerakan. Duan Lingtian telah menggunakan pedangnya dan membunuh Lu Wei, seorang sesepuh dari Wandering Sein Palace yang berada di bentuk ke-8 dari Sein Celestial Stage, hanya dengan satu gerakan. Dia membuatnya tampak semudah membunuh ayam. Logikanya, hanya pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage yang mampu melakukan hal seperti itu, kan? Pada saat ini, sesosok tampak muncul dari udara tipis disertai dengan suara gemuruh. Jadi, kamu Duan Lingtian. Ketika sosok itu muncul di atas mansion, Huang Qiling terkejut sesaat ketika melihat sosok itu. Dia dengan cepat membungkuk hormat. Tuan Istana Tuan. Pada saat ini, Huang Qiling teringat sebuah suara yang memanggil untuk menghentikan Duan Lingtian ketika dia menyerang Lu Wei. Namun, Duan Lingtian tidak mengindahkan perintah itu dan membunuh Lu Wei. Orang yang mencoba menghentikan Duan Lingtian pastilah kepala istana. Berdasarkan aura dingin yang dipancarkan oleh Palace Master of Wandering Sein Palace, Huang Qiling tahu dia tidak hanya kesal. Dia benar-benar marah. Logikanya, Lord Palace Master tidak akan menyakiti Brother Lingtian karena dia berencana untuk bergabung dengan Wandering Sein Palace. Bagaimanapun, saudara Lingtian lebih kuat dari kekuatan gabungan Penatua Lu Wei dan Penatua Lin Yuan, pikir Huang Qiling dalam upaya untuk menghibur dirinya sendiri. Setelah Duan Lingtian meletakkan cincin tata ruang Lu Wei, dia melihat sosok yang tampaknya muncul dari udara tipis. Dia telah mendengar percakapan Huang Qiling dengan orang ini sehingga dia tahu siapa pendatang baru itu. Tuan istana dari istana Sein berkelana. Duan Lingtian memandang pendatang baru itu. Palace Master of Wandering Sein Palace adalah pria parubaya dengan perawakan rata-rata. Dia mengenakan jubah perak. Meskipun tidak ada yang istimewa dari penampilannya, auranya mengintimidasi. Orang bisa tahu dari auranya saja bahwa dia memegang posisi tinggi. Pada saat ini, Palace Master of Wandering Sein Palace menatap dingin ke arah Duan Lingtian. Bahkan auranya sangat dingin. Jadi, kamu Duan Lingtian. Dia berkata lagi. Suaranya begitu dingin sehingga membuat orang merasa seolah-olah mereka berada di tundra bersalju. Duan Lingtian tetap tenang ketika berhadapan dengan Palace Master of Wandering Sein Palace yang terkenal. Dia menjawab dengan nada yang tidak arogan atau budak, ya. Dia tidak berpikir ada kebutuhan untuk merendahkan dirinya di hadapan Palace Master of Wandering Sein Palace karena kekuatannya saat ini hampir setara dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Sejak Penatua Lin Yuan berinisiatif menyerangmu, wajar jika kau membunuhnya. Namun, Penatua Lu Wei tidak mencari masalah dengan Anda, namun, Anda sengaja datang ke rumahnya hanya untuk membunuhnya. Apakah menurutmu istana Sein berkelana adalah sasaran empuk? Palace Master of Wandering Sein Palace berkata dengan dingin, nadanya menjadi lebih keras saat dia berbicara. Bahkan ekspresi Huang Qiling berubah drastis saat mendengar kata-kata kepala istana.
Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke sungai selama musim dingin ketika kepala istana dari Istana Sein berkelana berbicara. Di sisi lain, Duan Lingtian, orang yang terlibat, tetap tenang dan tidak terpengaruh. Dia berkata, "Tuan Istana Yuan, kata-kata Anda tampaknya sangat tidak masuk akal. Saya selalu hidup dengan prinsip tidak mencari masalah dengan orang lain jika mereka tidak mencari masalah dengan saya. Aku bukan tipe orang yang membunuh tanpa alasan. Menurut pendapat saya, dia pantas untuk dibunuh." Saya yakin kepala istana Yuan jelas tentang orang seperti apa wanita tua itu. Saat dia berbicara, dia menatap tanpa rasa takut ke master istana dari Istana Sein Pengembara tanpa rasa takut, meskipun dia mengerahkan dominasinya. Ketika Duan Lingtian tiba di kota suci manusia iblis, dia telah mendengar banyak cerita tentang para pemimpin dari 9 kekuatan terkuat di klan manusia iblis, 3 istana dan 6 aula. Secara alami, dia juga telah mendengar tentang Palace Master of Wandering Sein Palace. Nama dari Palace Master of Wandering Sein Palace adalah Yuan Haochen. Kebanyakan orang memanggilnya sebagai Master Istana Yuan. Ketika Yuan Haochen mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia memiliki senyum palsu di wajahnya. Dia berkata dengan mengejek, "Sungguh prinsip yang hebat. Anda tidak akan mencari masalah dengan seseorang jika mereka tidak mencari masalah dengan Anda, dan Anda tidak membunuh tanpa alasan." Alasan yang bagus. Saya ingin melihat apa yang membuat Anda berpikir Anda dapat bertindak sesuka Anda dan membunuh orang-orang saya di Istana Sein Pengembaraan saya. Petik 2. Saat Yuan Haochen selesai berbicara, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Secara alami, sepertinya Yuan Haochen menghilang tanpa jejak ke Huang Qiling. Bagi Duan Lingtian, dia bisa dengan jelas melihat Yuan Haochen menyerang ke arahnya seperti bola meriam. Pada saat yang sama, bangunan rata-rata awalnya Yuan Haochen mulai tumbuh. Yuan Haochen yang masih berada agak jauh dari Duan Lingtian sesaat membuat Duan Lingtian tertegun dengan transformasinya. Teknik apa ini? Tubuh rata-rata Yuan Haochen telah berubah menjadi tubuh berotot hanya dalam sekejap mata. Secara alami, Duan Lingtian masih menyadari bahaya di depan meskipun dia tertegun. Dia tidak berani meremehkan lawannya. Ketika Yuan Haochen yang jubahnya saat ini terlihat terlalu ketat pada dirinya karena tubuh berototnya dengan cepat mendekati Duan Lingtian, dia dengan cepat melemparkan gerakannya kemampuan surgawi dan melepaskan Sun Sein Origin yang telah dia naikkan hingga batas di tubuhnya. Sayap gagak emas. Astaga, hanya dalam sekejap mata, sepasang sayap menyala muncul dari punggung Duan Lingtian. Dia hanya mengepakkan sayapnya sekali, dan itu membawanya pergi dengan cepat untuk menghindari serangan Yuan Haochen. Saudara Lingtian telah menghilang juga. Begitu Duan Lingtian bergerak, dia juga menghilang dari pandangan Huang Qiling. Seberapa cepat? Secara alami, Huang Qiling tahu bahwa Master Istana dari Istana Sein Pengembara dan Duan Lingtian tidak benar-benar menghilang. Hanya saja kecepatan mereka sangat cepat sehingga sulit bagi mata telanjangnya untuk mengikuti gerakan mereka. Master Istana dari Istana Sein Pengembara bahkan lebih kuat dari pemimpin sekte-sekte pemujaan api dan tetua tertinggi sekte Kesetra Hitam. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Yuan Haochen terus mengejar Duan Lingtian yang menghindari serangannya dengan gerakan Divine Ability, Golden Cross Wings. Ketika dia melihat Yuan Haochen dengan cepat menutup celah di antara mereka, ekspresinya berubah suram. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum dia mengejarku. Tampaknya tak terelakkan bahwa kita harus berjuang. Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia dengan cepat berbalik di udara dan mengangkat tangannya saat pedang suci 1000 prasasti muncul di tangannya. Seni bela pedang. Pedang suci 1000 prasasti di tangan Duan Lingtian terbang hanya dengan pikiran disertai dengan teriakan pedang. Dia sangat cepat dengan pedangnya. Tidak heran dia dengan mudah membunuh Penatua Lu Wei hanya dengan satu gerakan. Penatua Lu Wei bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik pemisahan jiwa. Meskipun serangan pedang suci 1000 prasasti Duan Lingtian sangat cepat, tidak sulit bagi Yuan Haochen untuk menghadapinya. Dia sama sekali tidak terintimidasi oleh serangan itu. Duan Lingtian ini mungkin baru saja menembus ke bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage, kekuatannya masih belum stabil. Namun, tidak dapat disangkal bahwa dia berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Yuan Haochen berpikir dalam hati sambil mengangkat tangannya dan mengumpulkan Sein Origin di tangannya. Sein Originnya tersapu dan rasanya seolah-olah Sein Originnya beresonasi dengan langit dan bumi. Tiba-tiba, suara mendesing.
Tangan kanan Yuan Hao Chen bergerak dan Sein Originnya yang beresonansi dengan langit dan bumi melesat keluar dari 5 jarinya seperti pita. Seluruh gerakan dieksekusi dengan anggun. Berdengung, 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 berdengung. Suara mendengung terdengar di udara saat Yuan Hao Chen mencakar ruang di depannya. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di tangannya. Aura pedang itu sangat menakutkan. Itu bergetar hebat di tangan Yuan Hao Chen seolah-olah mencoba melepaskan genggamannya. Namun, terlepas dari perjuangannya, ia gagal melepaskan diri dari cengkeramannya yang seperti wakil. Pedang ini tidak lain adalah pedang suci 1000 prasasti Duan Lingtian yang dia gunakan dengan pedang hati berdaulat tingkat ketiga. Pemahamannya tentang langit dan bumi telah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap ketika dia melihat ini. Bab 2277 keinginannya terpenuhi. Duan Lingtian dapat melihat bahwa Yuan Hao Chen, kepala istana dari Istana Suci Berkelana, memegang pedang 1000 prasasti dengan taktik bela dirinya yang dalam, bukan kemampuan surgawinya. Hanya dengan cengkeramannya saja, dia memblokir kekuatan penuh dari Thousand Inscription Sein Sword. Cengkeramannya yang seperti wakil benar-benar menghentikan pedang agar tidak terbang. Meskipun Duan Lingtian telah menggunakan tahap ketiga yang misterius dari metode kultivasi Dao Mental Dao Pedang Agung Pedang Hati Berdaulat, pedang penangkal hati, Yuan Hao Chen telah memblokir serangannya dengan mudah dengan metode langsung seperti itu. Sein Originnya tampaknya selaras dengan langit dan bumi, dia tampaknya telah mencapai tahap di mana jiwanya adalah satu ketika alam semesta ketika dia menggunakan Sein Originnya. Duan Lingtian berhasil mengetahui mengapa Yuan Hao Chen begitu kuat. Pemahaman Yuan Hao Chen tentang langit dan bumi harus cukup dalam, dan dia telah memasuki tingkat yang luar biasa tinggi. Begitulah cara dia berhasil menggunakan Sein Originnya dengan cara yang begitu mendominasi. Yuan Hao Chen telah terampil menggunakan Sein Origin dan taktik bela diri yang mendalam untuk menangkis serangan besar Duan Lingtian. Sementara itu, kekuatan pedang suci 1000 prasasti di tangan Yuan Hao Chen berangsur-angsur menghilang seiring berjalannya waktu. Pedang itu akhirnya berhenti bergerak. Tiba-tiba, ding, suara yang jelas dan menusuk telinga terdengar di udara saat Yuan Hao Chen mengarahkan jarinya ke pedang suci 1000 prasasti sebelum pedang itu terbang keluar. Astaga, pedang itu kemudian berubah menjadi ki pedang cepat yang terbang kembali ke Duan Lingtian. Duan Lingtian membalas ini dengan mengumpulkan Sun Sein Origin miliknya yang telah dia kumpulkan untuk menerima pedang. Namun demikian, kekuatan pedang yang dikembalikan kepadanya membuat tangannya mati rasa meskipun dia telah menggunakan Sun Sein Origin miliknya. Sungguh kekuatan yang luar biasa kuat. Dia tercengang. Yuan Hao Chen hanya menggunakan Sein Originnya untuk menembakkan Thousand Inscription Sein Sword kembali ke Duan Lingtian tetapi itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya merasakan sedikit kekuatan luar biasa dari seorang kultivator di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci setelah memahami langit dan bumi. Sein Origin dari Palace Master sangat kuat, pemahamannya tentang langit dan bumi harus cukup dalam. Faktanya, kesengsaraan Celestial Ascension-nya mungkin sudah dekat, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Ketika Duan Lingtian akhirnya berhasil mendapatkan kembali kendali penuh atas pedang suci 1000 prasasti, Yuan Hao Chen tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Duan Lingtian, coba dan tahan seranganku." Sein Originnya yang beresonansi dengan langit dan bumi mulai melonjak dengan cepat saat dia mengangkat tangannya. Suara mendesing. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar kata-kata Yuan Hao Chen. Apa lelucon? Yuan Chao cukup kuat untuk menangkap pedang suci 1000 prasasti Duan Lingtian yang telah dia lepaskan dengan seluruh kekuatannya hanya dengan taktik bela diri sederhana. Apalagi serangan dengan taktik bela diri dan kemampuan surgawi, Duan Lingtian tidak berpikir dia akan mampu menahan serangan dari Yuan Hao Chen yang berisi taktik bela dirinya. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan senjata Super Saiyan, tablet Devil Seal. Saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba teringat tablet Devil Seal selama situasi genting ini. Ini adalah pilihan terakhirnya. Meskipun dia tidak yakin apakah itu akan efektif melawan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage, ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa untuknya. Jika dia bisa membunuh Yuan Hao Chen, dia bisa langsung mengambil alih dan menjadi master istana baru dari Istana Sein Berkelana. Paling tidak, dengan Devil Seal Tablet, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Untuk alasan ini, dia memutuskan untuk menggunakan tablet Devil Seal. Tuan Istana Tuan,
Huang Qiling kaget saat melihat Yuan Hao Chen berencana menyerang Duan Lingtian. Suara lain berteriak segera setelah Huang Qiling selesai berbicara, "Tuan, mohon belas kasihan." Suara melodi itu milik seorang gadis. Sedikit perhatian terdengar dari suaranya yang dingin. Yuan Hao Chen berhenti bergerak dan dia menyatukan alisnya. Astaga, pada saat yang sama, Duan Lingtian merasakan embusan angin bertiup melewatinya saat seorang gadis cantik muncul di depannya. Ini dia. Dia mengenali orang ini berpakaian putih hanya dengan melihat punggungnya. Gadis ini adalah yang terkuat di antara rekan-rekannya di Wandering Saint Palace. Selain itu, dia juga dikenal sebagai wanita tercantik di klan manusia iblis. Gadis ini tidak lain adalah Huang Wenjing. Setahun yang lalu, Duan Lingtian bertarung dengan Huang Wenjing. Setelah itu, di reruntuhan yang diduga ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi yang merupakan surgawi terkemuka, dia telah melangkah mundur dan mengizinkannya memasuki gua waktu tanpa perlawanan. Karena dia bisa memasuki gua waktu, dia bisa sepenuhnya menguasai kemampuan surgawinya, taktik pemakan dasar. Untuk alasan ini, dia merasa berterima kasih padanya. Akibatnya, dia membantunya untuk meningkatkan akar spiritual bawaannya menjadi ungu. Meskipun itu hanya akar spiritual bawaan berwarna ungu muda, itu masih jauh lebih baik daripada kebanyakan akar spiritual bawaan iblis. Dia tidak berpikir dia akan bertemu dengannya lagi dalam keadaan seperti itu. Huang Wenjing memanggil Yuan Hao Chen Master. Benar. Saya ingat seseorang menyebutkan bahwa Huang Wenjing adalah murid langsung terakhir kepala istana. Selain itu, dia juga murid favoritnya. Duan Lingtian memikirkan apa yang dia dengar setahun yang lalu. Ketika Yuan Hao Chen melihat murid favoritnya mencoba untuk memblokir serangannya, ekspresinya langsung menjadi gelap saat dia bertanya dengan suara tegas dan rendah, "Wenjing, apa yang kamu lakukan?" "Tuan, dia datang ke sini untuk bergabung dengan Istana Suci Berkelana. Akan menjadi kerugian besar bagi istana jika Anda membunuhnya," jawab Huang Wenjing dengan tegas sambil memancarkan aura dingin. "Kamu," Yuan Hao Chen hanya bisa menyerah ketika mendengar tekad dalam suara Huang Wenjing untuk melindungi Duan Lingtian. Karena dia tidak memiliki anak sendiri, dia memperlakukannya seperti putrinya. Terlebih lagi, sejak awal, dia tidak berniat membunuh Duan Lingtian sama sekali. Meskipun dia telah merencanakan untuk menyerangnya, dia tidak akan menggunakan semua kekuatannya. Dia hanya berencana untuk menguji kekuatan dan batas Duan Lingtian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dia. Lagi pula, sebagai master istana dari Istana Sein berkeliaran, bagaimana mungkin dia menolak pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein yang datang untuk bergabung dengan mereka. Namun, dia tidak mengharapkan murid favoritnya untuk menggagalkan rencananya. Pada titik ini, dia hanya bisa menyerah. "Yah, ada banyak waktu bagiku untuk menguji kekuatannya di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci," Yuan Hao Chen berpikir dalam hati, menolak rencananya untuk menguji kekuatan Duan Lingtian sekarang. Duan Lingtian jelas tidak menyadari pikiran Yuan Hao Chen. Jika dia tahu apa yang dipikirkan Yuan Hao Chen, dia akan merasa lega karena dia tidak menggunakan tablet Devil Seal. Jika dia telah menggunakan tablet Devil Seal, Yuan Hao Chen akan menemukan bahwa dia bukan seorang penggarap iblis. Pada saat itu, Yuan Hao Chen mungkin benar-benar membunuhnya. Bagaimanapun, Istana Sein Pengembara masih merupakan salah satu dari 9 kekuatan besar dalam klan manusia iblis. Meskipun anggota dari Wandering Saint Palace adalah manusia, mereka masih bagian dari klan iblis. Ketika Yuan Hao Chen menyerah untuk menyerang Duan Lingtian, Huang Qiling bukan satu-satunya yang menghela nafas lega, tetapi bahkan Huang Wenjing juga menghela nafas lega. Pada saat yang sama, Duan Lingtian memandang Huang Wenjing dengan rasa terima kasih dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih," Yuan Hao Chen berkata. "Duan Lingtian." Suara mendesing. Yuan Hao Chen mengangkat tangannya dan seberkas cahaya melesat ke arah Duan Lingtian. Garis cahaya itu tidak agresif, oleh karena itu, Duan Lingtian menangkapnya dengan mudah. Ini, Duan Lingtian membuka telapak tangannya dan menemukan token pesanan di tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan itu adalah token identitas. Wakil Kepala Istana. Mata Duan Lingtian melebar ketika dia melihat 3 kata yang terukir di token identitas. Pada saat ini, dia merasa seperti baru saja turun dari roller coaster. Hari ini telah diisi dengan pasang surut.
Duan Lingtian masih dalam keadaan shock ketika Yuan Hao Chen mengumumkan dengan suara yang sepertinya mengandung kekuatan magis saat ditransmisikan ke seluruh Wandering Shrine Palace. Mulai hari ini dan seterusnya, Duan Lingtian adalah wakil kepala istana dari Istana Shrine Berkelana. Secara alami, semua orang mendengar pengumuman Yuan Hao Chen. Duan Lingtian, wakil kepala istana. Tuan istana Tuan telah memberikan perintahnya. Mulai hari ini dan seterusnya, Duan Lingtian adalah wakil kepala istana kita. Duan Lingtian sekarang adalah wakil kepala istana kita. Apakah ini berarti ada pembangkit tenaga listrik lain di bentuk ke-9 dari tahap surgawi di Istana Suci Berkelana kita? Ini benar-benar berita bagus. Keributan pecah lagi di Wandering Shrine Palace ketika orang-orang pulih dari keterkejutan. 2278 menyebabkan kegemparan. Semua orang di Istana Orang Suci Berkelana senang karena Duan Lingtian telah menjadi wakil kepala istana mereka, tetapi Duan Lingtian tidak yakin bagaimana menanggapi Yuan Hao Chen, Tuan Istana dari Istana Orang Suci Berkelana. Dia berdiri di mansion Luwei yang telah dia bunuh saat dia memegang token identitas yang diberikan kepadanya oleh Palace Master of Wandering Shrine Palace. Duan Lingtian menatap Yuan Hao Chen dengan bingung. Yuan Hao Chen sudah mati untuk menyerangnya sebelumnya, tetapi sikapnya tampaknya telah berubah 180 derajat, wajar saja jika Duan Lingtian terkejut. Yuan Hao Chen tidak hanya memberinya token identitas, tetapi dia juga telah mengumumkan kepada Istana Shrine Berkelana bahwa Duan Lingtian sekarang adalah wakil kepala istana. Yuan Hao Chen tiba-tiba memandang Duan Lingtian dan berkata sambil tersenyum, "Wakil Master Istana Duan, selamat datang di Wandering Shrine Palace. Saya harap Anda akan bekerja dengan wakil kepala istana lainnya untuk menegakkan aturan istana. Bersikap adil dan tegas kepada semua orang dan bersikaplah sesuai dengan itu." Yuan Hao Chen berkata, sepertinya dia mencoba memberitahu Duan Lingtian untuk berperilaku sesuai dengan posisi barunya, dan bahwa dia tidak boleh bertindak sesuka hatinya dan melanggar aturan di Wandering Shrine Palace. Ya, Tuan Istana, Duan Lingtian, secara alami, memahami pesan yang mendasari kata-kata Yuan Hao Chen. Dia lebih dari senang untuk memenuhi keinginan Yuan Hao Chen karena semua musuhnya di Istana Shrine Berkelana telah terbunuh. Tidak mungkin dia akan membuat musuh baru di Wandering Shrine Palace. Bahkan jika seseorang menentangnya, masih dalam aturan istana untuk membunuh mereka jika mereka berani melakukan langkah pertama. Yuan Hao Chen mengangguk ketika Duan Lingtian menyetujui kata-katanya. Kemudian, dia memandang Huang Wenjing yang berdiri di dekat Duan Lingtian dan berkata, "Wenjing, aku masih memiliki beberapa hal mendesak untuk diselesaikan. Tolong bantu wakil kepala istana Duan, istri, dan putrinya untuk menetap." Dia pergi seperti embusan angin setelah dia selesai berbicara. Tidak, Huang Qiling berpikir dalam hati saat ekspresinya berubah ketika dia mendengar kata-kata Yuan Hao Chen. Ekspresi dingin di wajah cantik Huang Wenling berubah seketika juga saat dia mendengar kata-kata Yuan Hao Chen. Istri dan putrinya, dia sudah punya istri dan anak perempuan. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Dia telah mengikuti tuannya di sini, tidak tahu bahwa Duan Lingtian tidak datang sendiri. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Duan Lingtian telah membawa istri dan putrinya ke Istana Suci Berkelana juga? "Kamu," Huang Wenjing berbalik dan menatap Duan Lingtian, bertanya dengan tidak percaya, "Apakah benar Anda memiliki istri dan anak perempuan?" Suaranya sedikit bergetar ketika dia berbicara, dia berbeda dari dirinya yang biasanya. Ekspresi dinginnya digantikan dengan ekspresi gelisah dan gugup, dan sepertinya dia kehilangan ketenangannya yang biasa. "Ya," Duan Lingtian mengangguk tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia sedang mengoleskan garam pada luka Huang Wenjing, dia menambahkan, "Saya punya 2 istri, seorang putra, dan seorang putri. Salah satu istri dan anak perempuan saya ikut dengan saya ke Wandering Shrine Palace." Duan Lingtian bukan anak muda yang tidak tahu apa-apa tentang romansa. Dia tahu bahwa Huang Wenjing memendam perasaan romantis padanya sehingga dia memutuskan untuk menghentikannya dengan memberitahu dia tentang istri dan anak-anaknya. Meskipun Duan Lingtian tidak menghabiskan banyak waktu dengannya, dia tahu dia adalah wanita yang bangga yang tidak akan berbagi suaminya dengan wanita lain. Huang Wenjing merasa hatinya sakit ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Wajah cantiknya langsung memucat. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk menatapnya dan bertanya dengan nada kesal, kenapa kamu tidak menyebutkan ini ketika kita bertemu?" Duan Lingtian sedikit mengernyit ketika mendengar ketidakpuasan dalam nada suara Huang Wenjing. Dia terdiam sesaat sebelum berkata,
mengapa aku tidak memberitahumu tentang hal itu ketika kita bertemu? Jika saya tidak salah, Anda tidak bertanya kepada saya, kan? Mengapa saya mengatakan sesuatu tentang itu jika Anda bahkan tidak bertanya? Dia menghela nafas. Dia tahu dia telah menyakiti perasaan gadis ini. Huang Wenjing sedikit gemetar saat warna terus mengalir dari wajahnya. Dia merasa seolah-olah kata-kata Duan Lingtian telah menusuk hatinya. Memang benar aku tidak menanyakan hal itu padamu. Tidak ada alasan bagimu untuk memberitahuku tentang itu juga. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin kepada Huang Qiling melalui transmisi suara, Huang Qiling, aku akan menyerahkannya padamu. Setelah itu, dia dengan cepat terbang. Huang Qiling tersenyum kaku ketika dia mendengar transmisi suara Huang Wenjing. Sementara itu, Huang Wenjing terbang ke tempat lain di mana Duan Lingtian dan Huang Qiling tidak bisa melihatnya sebelum dia menangis. Dia menyukai pria itu sejak setahun yang lalu. Selama setahun terakhir ini, pria itu telah membenamkan dirinya lebih dalam ke dalam hatinya meskipun yang dia lakukan hanyalah berkultivasi. Perasaannya padanya tumbuh ke titik di mana dia merasa akan sulit untuk hidup tanpanya. Cinta dan romansa adalah hal yang misterius. Hanya butuh 1 tahun bagi Huang Wenjing untuk jatuh cinta secara mendalam pada Duan Lingtian. Karena perasaannya yang mendalam, dia gagal mempertahankan ketenangannya dan menangis ketika dia mendengar bahwa dia memiliki 2 istri dan 2 anak. Dia bisa merasakan hatinya hancur saat itu. Mimpinya yang sempurna telah hancur. Kegembiraan yang dia rasakan ketika dia mengetahui Duan Lingtian telah datang ke Wandering Saint Palace terasa seperti lelucon baginya sekarang. Duan Lingtian hanya tersenyum kecut ketika melihat kepergian Huang Wenjing yang terburu-buru. Huang Qiling menghela nafas sebelum dia menoleh ke Duan Lingtian dan berkata, Saudara Lingtian, Saudari Wenjing meminta saya untuk membantu Anda menetap sebelum dia pergi. Oke, Duan Lingtian mengangguk sebelum berkata, kalau begitu, kita harus kembali ke keluargaku sekarang. Saat Duan Lingtian dan Huang Qiling kembali, Huang Qiling memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, Saudara Lingtian, tolong maafkan Sister Wenjing atas tindakannya sebelumnya. Sejak dia masih muda, dia telah menjadi kebanggaan Wandering Saint Palace. Dia sudah terbiasa bangga. Selama ini, banyak pria mengejarnya, tetapi dia tidak tertarik pada siapapun sampai dia bertemu denganmu. Meskipun aku tahu dia menyukaimu, aku tidak menyangka perasaannya begitu dalam. Tidak sulit baginya untuk melihat seberapa dalam Huang Wenjing mencintai Duan Lingtian berdasarkan tindakannya sebelumnya. Duan Lingtian hanya terdiam. Sementara Huang Qiling membantu Duan Lingtian dan keluarganya untuk menetap. Berita tentang apa yang terjadi di Wandering Saint Palace menyebar seperti api ke kota suci manusia iblis. The Wandering Saint City adalah salah satu dari 9 kekuatan besar di klan manusia iblis. Itu wajar bahwa orang akan memperhatikan apa yang terjadi. Di perkebunan Crimson Blaze Palace. Pernahkah Anda mendengar tentang pembangkit tenaga listrik yang masuk ke perkebunan Wandering Saint Palace dan membunuh 2 tetua dari Wandering Saint Palace? Lin Yuan adalah salah satu tetua Wandering Saint Palace yang terbunuh. Lin Yuan, bukankah dia yang lebih tua dari Wandering Saint Palace yang berada di bentuk ke-8 dari Saint Celestial Stage? Dia meninggal. Siapa yang membunuhnya? Saya mendengar itu adalah pemuda yang sama yang membunuh Lin Qigang, cucu Lin Yuan, setahun yang lalu. Apa, Anda mengatakan pemuda yang membunuh cucu Lin Yuan, Lin Qigang, setahun yang lalu mampu membunuh Lin Yuan juga? Yang lebih mengejutkan adalah pemuda itu hanya menggunakan 2 gerakan untuk membunuh Lin Yuan. 2 gerakan, kamu pasti bercanda. Berita tentang ini menyebabkan kegemparan ketika mencapai Istana Api Merah Tua, salah satu faksi utama dari 3 istana dan 6 aula dalam klan manusia iblis. Di perkebunan Great Spirit Palace, apa yang terjadi pada pemuda itu pada akhirnya? Apakah Palace Master of Wandering Saint Palace membunuhnya? Dia sangat berani untuk masuk ke perkebunan Wandering Saint Palace untuk membunuh para tetua mereka. Dia mencari kematian. Kesengsaraan Celestial Ascension dekat dengan Master Istana dari Master Istana Saint Pengembara. Berdasarkan kekuatannya, sangat sedikit yang cocok untuknya di klan manusia iblis, selain iblis terkemuka. Jika dia menyerang pemuda itu pasti akan mati. Seseorang tertawa. Aku khawatir kalian semua akan kecewa. Pemuda itu tidak mati. Apa? Demikian pula, berita tersebut menyebabkan kegemparan di Istana Roh Agung, juga faksi lain dari 3 istana dan 6 aula di klan manusia iblis. Perkebunan Azure Sand Hall.
Pemuda itu tidak mati. Apakah dia melarikan diri sebelum Master Istana dari pengembara Saint Palace Master tiba? Petik 2. Tidak, rupanya, dia tidak pergi ke Wandering Saint Palace untuk membunuh orang-orang di sana. Niatnya adalah untuk bergabung dengan Wandering Saint Palace. Dia seorang pembudidaya manusia murni yang soliter. Apa? Dia seorang penggarap iblis yang menyendiri. Petik 2. Bagaimana seorang penggarap iblis yang menyendiri menjadi begitu kuat? Dia membunuh para tetua Wandering Saint Palace dalam 2 langkah. Ini berarti sangat mungkin dia berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Petik 2. Jadi dia telah bergabung dengan Wandering Saint Palace. Terlepas dari Crimson Blaze Palace, Great Spirit Palace, dan Azure Sand Hall, berita mengejutkan ini juga telah menyebar ke faksi lain dari Three Palaces dan Six House. Yuan Hao Chen telah menunjuk Duan Lingtian, pemuda itu, sebagai wakil kepala istana dari Istana Saint Berkelana. Petik 2. Sepertinya Wandering Saint Palace telah mendapatkan pembangkit tenaga listrik lain di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Awalnya, ada beberapa orang yang bersukacita atas kematian para tetua dari Wandering Saint Palace yang berada di bentuk ke-8 dari Saint Celestial Stage karena kekuatan Wandering Saint Palace akan melemah. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Wandering Saint Palace telah mendapatkan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage, mereka tercengang. Apakah ini tidak berarti bahwa Wandering Saint Palace semakin kuat? 2279 Tekad Duan Lingtian. Berita tentang wakil kepala istana baru di Istana Saint Pengembara yang merupakan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Saint menyebar dengan cepat di kota suci manusia iblis. Tidak butuh waktu lama sebelum menyebar seperti api ke wilayah klan manusia iblis lainnya. Istana suci berkelana benar-benar beruntung. Mereka bahkan memiliki pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Petik 2. Saya mendengar wakil istana master baru dari Wandering Saint Palace adalah seorang kultivator soliter. Seperti yang diharapkan, dia sangat kuat. Saya mendengar dia membunuh 2 tetua Istana Saint Pengembara yang berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Petik 2. Betapa kuatnya. Untuk sementara waktu, ucapan serupa bisa terdengar di mana-mana di wilayah klan manusia iblis, bukan hanya kota suci manusia iblis. Bagaimanapun, wakil kepala istana yang baru dari Istana Saint berkeliaran di bentuk ke-9 dari tahap surgawi benar-benar berita yang mengejutkan. Terlebih lagi, Istana Saint Pengembara juga merupakan salah satu dari 3 istana dan 6 aula klan manusia iblis. Banyak orang dari klan manusia iblis juga tahu bahwa wakil kepala istana yang baru dari Istana Suci Berkelana disebut Duan Lingtian. Di dalam sebuah restoran di kota suci manusia iblis memandang rekannya dengan kaget dan bertanya, wakil kepala istana yang baru dari Istana Saint Pengembara bernama Duan Lingtian. Apakah Anda yakin tidak salah? Ya, namanya Duan Lingtian. Mengapa? Apakah kamu mengenalnya? Yang terakhir bertanya dengan bingung. Tidak, aku tidak mengenalnya. Saya baru saja teringat orang lain yang juga bernama Duan Lingtian. Namun, dia manusia dan bukan manusia iblis, kata yang pertama sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, nama Duan Lingtian memang terdengar familiar. Katakan padaku, siapa dia? Yang terakhir bertanya. Meskipun percakapan mereka tidak keras, yang lain di sekitarnya dapat dengan jelas mendengar konservasi mereka. Semakin banyak orang di restoran mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Aku merasakan hal yang sama. Nama itu terdengar familiar. Saya pikir saya pernah mendengar tentang Duan Lingtian sebelumnya, tetapi saya tidak ingat di mana saya mendengarnya. Banyak dari mereka mengira nama wakil kepala istana yang baru dari Istana Saint berkeliaran terdengar familiar, tetapi mereka tampaknya tidak dapat mengingat di mana mereka pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tiba-tiba, salah satu manusia iblis yang duduk di sudut restoran berkata dengan keras, "Mengapa kalian semua begitu pelupa?" Suaranya begitu keras sehingga menenggelamkan percakapan di restoran. Apakah kalian semua lupa siapa yang dulu memiliki wilayah klan manusia iblis kita? Tentu saja tidak. Wilayah klan manusia iblis dulunya milik Azure Cloud Mansion. Tepat sekali. Sebelum klan manusia iblis mengklaim sebidang tanah ini sebagai wilayah kita, itu milik Azure Cloud Mansion. Azure Cloud Mansion adalah salah satu kekuatan teratas di provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Banyak manusia iblis mulai ikut campur. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Saya ingat sekarang.
Seorang manusia iblis bangkit dan berkata dengan nada ngeri, Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion, orang yang memiliki senjata Super Saiyan, tablet Devil Cell, di masa lalu, bukankah namanya Duan Ling? Tian, kamu benar, Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion disebut Duan Ling Tian. Itu pasti kenapa nama itu terdengar familiar. Siapa yang mengira wakil ketua istana yang baru dari Istana Sein berkeliaran dan Tuan Muda Rumah dari Azure Cloud Mansion memiliki nama yang sama? Dari apa yang saya tahu, Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion telah pergi ke provinsi atas Tanah Suci Dao Martial setelah tablet Devil Cell telah diambil darinya. Sejak formasi transportasi antar provinsi yang menghubungkan provinsi atas ke provinsi bawah telah dihancurkan, aku yakin dia tidak tahu bahwa Azure Cloud Mansion telah hilang. Meskipun mereka memiliki nama yang sama, nasib mereka terlalu berbeda. Seluruh kota suci manusia iblis sedang membicarakan tentang bagaimana wakil kepala istana yang baru dari Istana Orang Suci berkelana dan tuan rumah muda dari Rumah Awan Azure. Bahkan ada beberapa manusia iblis yang telah melihat gambar Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion ketika mereka melakukan taktik rahasia pencarian jiwa pada orang-orang dari provinsi bawah Tanah Suci Bela Diri Dao. Untungnya, hanya ada sekelompok kecil manusia iblis yang telah melihat gambar itu. Selain itu, mereka tidak tahu seperti apa wakil kepala istana pengembaraan Saint Palace yang baru. Kalau tidak perlu banyak bagi mereka untuk mengetahui bahwa Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion dan wakil tuan istana yang baru dari Istana Sein berkelana tampak identik. Hal ini telah menyelipkan pikiran Duan Ling Tian. Kalau tidak, dia akan menyamar bahkan jika dia tidak mengubah namanya. Setelah Duan Ling Tian diangkat oleh Yuan Hao Chen, kepala istana dari Istana Suci berkelana, sebagai wakil kepala istana, dia dipindahkan ke rumah besar yang lebih besar. Rumah besar itu terletak di daerah di mana hanya ada sedikit tempat tinggal. Energi roh langit dan bumi di tempat ini jauh lebih kaya dibandingkan dengan tempat-tempat lain di wilayah Wandering Saint Palace. Duan Ling Tian memandang seorang pria parubaya di depannya dan berkata dengan nada memerintah, saya akan berkultivasi tertutup untuk beberapa waktu. Datang dan dapatkan saya jika ada sesuatu yang mendesak. Kalau tidak, jangan ganggu saya. Petik 2. Ya, Tuan, jawab pria parubaya itu dengan rendah hati seperti seorang pelayan. Untungnya, tidak ada anggota dari Wandering Saint Palace di sekitarnya. Kalau tidak, mereka akan terkejut melihat pria parubaya itu bertindak begitu rendah hati. Bagaimanapun, pria parubaya itu adalah seorang penatua dari Wandering Saint Palace. Sesepuh di Wandering Saint Palace dianggap sebagai pejabat tinggi. Meskipun mereka harus menghormati wakil kepala istana di Wandering Saint Palace, mereka tidak perlu terlalu merendahkan diri sampai menjadi seperti seorang pelayan. Duan Ling Tian melambaikan tangannya dan berkata, kamu boleh pergi sekarang. Pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa dan dengan hormat pergi. Pria parubaya ini adalah salah satu dari orang-orang yang Duan Ling Tian dan teman-temannya temui ketika mereka pertama kali tiba di Wandering Saint Palace. Itu tidak lain adalah penatua Peng Lai. Duan Ling Tian bermaksud menarik Peng Lai ke sisinya sehingga dia meminta Peng Lai untuk meninggalkan Istana Sein Pengembara dan wilayah klan manusia iblis untuk waktu yang singkat bersamanya. Setelah itu, Duan Ling Tian melakukan pembunuhan besar-besaran untuk meningkatkan akar spiritual bawaan Peng Lai menjadi yang nila gelap. Akhirnya, Duan Ling Tian berkata kepada Peng Lai, sekarang, kamu punya dua pilihan. Pertama, Anda bisa bersumpah kesetiaan Anda kepada saya. Jika Anda berkinerja baik, saya akan meningkatkan akar spiritual bawaan Anda menjadi ungu. Pilihan kedua Anda adalah mati. Petik 2. Peng Lai masih sangat gembira tentang akar spiritual bawaannya yang baru ditingkatkan ketika Duan Ling Tian menjatuhkan bom padanya, memberinya ultimatum. Meskipun demikian, Peng Lai tidak ragu untuk memilih pilihan pertama dan mengakui Duan Ling Tian sebagai tuannya. Akar spiritual bawaan ungu, Peng Lai menjadi bersemangat ketika dia berpikir untuk lebih meningkatkan akar spiritual bawaannya. Rasa hormatnya terhadap Duan Ling Tian tumbuh saat dia berpikir, tuanku luar biasa. Dia bahkan dapat meningkatkan akar spiritual bawaan seseorang. Bagaimanapun, bahkan seorang surgawi terkemuka tidak mampu meningkatkan akar spiritual bawaan seseorang seperti Duan Ling Tian. Untuk itu, Peng Lai tidak segan-segan melayani Duan Ling Tian meskipun dia adalah sesepuh dari Wandering Saint Palace. Karena Si Ling dan KR sedang berkultivasi, saya dapat menggunakan waktu ini untuk fokus pada basis kultivasi saya. Setelah Peng Lai pergi, Duan Ling Tian pergi ke kamarnya untuk berkultivasi.
Setelah menyaksikan kekuatan Yuan Hao Chen, kepala istana dari Istana Orang Suci yang berkelana, hal itu memotivasinya untuk bekerja lebih keras. Apalagi dia merasakan tekanan. Untungnya, Yuan Hao Chen tidak berniat membunuhnya saat itu. Kalau tidak diragukan lagi dia akan mati jika senjata Super Saiyan, tablet segel iblis, tidak berfungsi. Begitu pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari tahap surgawi Saiyan memahami langit dan bumi, mereka akan menarik kesengsaraan kenaikan surgawi. Tingkat pemahaman seseorang tentang surga dan bumi mempengaruhi kekuatan seseorang juga. Duan Lingtian tidak sabar untuk menerobos ke bentuk ke-9 dari Saiyan Celestial Stage setelah dia menyaksikan kekuatan Yuan Hao Chen. Begitu dia menerobos ke bentuk ke-9 dari Saiyan Celestial Stage, dia bisa mulai memahami langit dan bumi dan memperkuat Sun Saiyan originnya. Jika tidak, Sun Saiyan originnya akan terus mandek. Sejak Sun Saiyan originnya mengalami stagnasi, kekuatannya tidak meningkat meskipun dia telah menembus ke bentuk ke-8 dari Saiyan Celestial Stage. Satu-satunya manfaat yang dia peroleh dari menerobos ke bentuk ke-8 dari tahap surgawi adalah menguasai teknik pemisahan jiwa. Ini akan memungkinkan jiwanya untuk membebaskan diri dari belenggu tubuh fisiknya jika dia menghadapi situasi berbahaya. Untuk meningkatkan kekuatannya, Duan Lingtian memiliki dua pilihan. Pertama adalah menerobos ke bentuk ke-9 dari Saiyan Celestial Stage. Kedua adalah untuk lebih memahami metode kultivasi mental pedang tertinggi Dao Pedang Hati Berdaulat dan kemampuan surgawinya. Dia memutuskan untuk memulai dengan pilihan pertama. Klan Iblis hampir sepenuhnya mengambil alih provinsi bawah. Langkah mereka selanjutnya mungkin adalah memperbaiki formasi transportasi antar provinsi dan menyerbu provinsi atas. Aku harus menerobos ke bentuk ke-9 dari Saiyan Celestial Stage sebelum itu terjadi. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Bab 2280 Identitas terungkap. Ketika Duan Lingtian memasuki kultivasi tertutup, banyak orang dari Wandering Saiyan Palace yang ingin bertemu dengannya gagal melakukannya. Selain banyak tetua dari Wandering Saiyan Palace, ada juga beberapa wakil istana master lain yang ingin bertemu dengannya juga, termasuk Ayah Huang Qiling. Meskipun Ayah Huang Qiling adalah wakil master istana, dia hanya sedikit lebih kuat dari para tetua dari istana Saiyan berkelana. Dari semua wakil kepala istana Wandering Saiyan Palace, dia adalah yang terlemah dalam kekuatan. Untuk alasan ini, 3 murid yang terkait dengan para tetua dari Wandering Saiyan Palace berani menggertak Huang Qiling saat itu. Saudara Lingtian telah memasuki kultivasi pintu tertutup. Bahkan Huang Qiling baru saja mengetahui bahwa Duan Lingtian telah memasuki kultivasi tertutup. Jadi, wakil kepala istana Duan Lingtian yang baru diangkat dari istana Saiyan pengembara disembunyikan dari dunia. Dengan berlalunya waktu, dia secara bertahap berhenti menjadi topik pembicaraan di kota suci manusia iblis dan wilayah klan manusia iblis. Lagi pula, wajar saja jika segala sesuatunya akan memudar seiring berjalannya waktu. Waktu berlalu, dan hanya dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Pada saat ini, penduduk kota suci manusia iblis dan wilayah klan manusia iblis telah melupakan Duan Lingtian. Topik terpanas di kota sekarang adalah berita tentang master formasi dari klan iblis yang memperbaiki formasi transportasi antar provinsi. Apakah kamu mendengar? Perbaikan formasi transportasi antar provinsi berada pada tahap terakhirnya, dalam 1 atau 2 tahun, paling banyak 3, kita akan dapat menyerang provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Satu manusia iblis berseru dengan penuh semangat di sebuah restoran di kota suci manusia iblis. Tentu saja aku pernah mendengar tentang berita penting seperti itu. Manusia iblis lainnya berkata sambil menyeringai, saya mendengar bahwa 3 istana dan 6 olah klan manusia iblis juga telah mengirim orang untuk mencari bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki formasi transportasi antar provinsi. Semakin banyak manusia iblis mulai bergabung dalam percakapan. Bukan hanya klan manusia iblis, tetapi klan iblis lainnya menjelajahi provinsi bawah untuk mencari bahan juga. Selain itu, beberapa dari mereka bahkan telah kembali ke tanah pengasingan untuk mencari bahan. Saat ini, iblis bersatu dalam memperbaiki formasi transportasi antar provinsi yang akan memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan ke provinsi atas. Saya harap kita dapat tetap bersatu ketika kita menyerang provinsi atas. Kamu benar, bagaimanapun, sebagian besar manusia yang kuat tinggal di provinsi atas. Kita mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka jika kita tidak tetap bersatu. Saya mendengar bahwa lingkungan kultivasi di provinsi atas sangat bagus dan kaya dengan sumber daya. Tentu saja, kalau tidak,
Mengapa semua pembangkit tenaga listrik yang kuat berkumpul di sana? Apakah Anda akan pergi dan berkultivasi di lubang kotoran? Petik 2. Saya semakin bersemangat semakin saya mendengar tentang ini. Saya berharap formasi transportasi antar provinsi segera diperbaiki. Sekelompok manusia iblis di restoran terlibat dalam percakapan panas. Berdasarkan percakapan, jelas terlihat bahwa mereka semua menantikan untuk pergi ke provinsi atas di mana lingkungan budidayanya bagus dan sumber dayanya melimpah. Di wilayah klan babi hutan iblis, 3 leluhur klan babi iblis yang juga merupakan kepala suku masing-masing dari suku babi hitam, suku babi petir, dan suku babi merah berkumpul lagi. Suku babi merah telah mengirimkan apa yang telah kami kumpulkan baru-baru ini, bagaimana denganmu? Kepala suku babi merah bertanya sambil melihat 2 lainnya. Kita sama, kepala suku babi hitam dan suku babi guntur mengangguk. Secara alami, mereka berbicara tentang bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki formasi transportasi antar provinsi. Berdasarkan progresnya, tidak lama lagi formasi angkutan antar provinsi selesai diperbaiki. Pada saat itu, klan babi hutan iblis kita akan mendapatkan wilayah baru. Kepala suku babi petir berkata dengan penuh semangat dengan mata bersinar. Kepala suku babi merah berkata sambil tertawa, kali ini wilayah kita akan berada di provinsi atas tanah suci Bela Diri Dao. Dikatakan bahwa lingkungan kultivasi di sana sangat bagus dan sumber dayanya juga melimpah, ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Sangat disayangkan ketiganya tidak ada untuk menyaksikan klan babi hutan iblis menyerang provinsi atas dengan klan iblis lainnya, mereka benar-benar menantikan untuk menyerang provinsi atas dan membunuh pembangkit tenaga manusia ketika mereka masih hidup. Kepala suku babi hitam menghela nafas. Kepala suku babi petir dan suku babi merah tetap diam ketika mereka mendengar ini. Perasaan campur aduk bisa terlihat di mata mereka. Kepala suku babi hitam dengan jelas berbicara tentang 3 prajurit penjaga agung klan babi hutan iblis yang terbunuh setahun yang lalu. Meskipun 1 tahun telah berlalu sejak kematian 3 prajurit penjaga agung, para leluhur tidak melupakannya. Ini karena latar belakang khusus 3 prajurit penjaga agung. Sudah setahun tetapi Patriark tua belum mengatakan apa-apa. Saya pikir dia harus bersiap untuk kesengsaraan surgawi saat dia berkultivasi secara tertutup. Kepala suku babi merah berkata, aku juga berpikir begitu. Kepala suku babi guntur mengangguk. Patriark tua pasti tidak menyadari bahwa mutiara jiwa mereka telah hancur, jika tidak, dia pasti akan datang ke provinsi bawah tanah suci Dao Marsial. Mereka adalah cucu kesayangannya, jika dia tahu bahwa mereka telah meninggal, dia pasti akan datang meskipun harus kehilangan kesengsaraan surgawi. Kepala suku babi hitam bergumam. Seketika suasana berubah menjadi serius. Berdasarkan percakapan 3 leluhur, jelas Patriark tua masih hidup dan sehat, dan dia masih berada di tanah pengasingan. Selain itu, dia juga sangat dekat untuk naik. Setelah beberapa saat, kepala suku babi merah sepertinya mengingat sesuatu. Sebuah gulungan yang agak tua muncul di tangannya saat dia berkata, ada satu hal lagi. Kepala suku babi hitam dan suku babi guntur menoleh dan bertanya, apa itu? Pada saat ini, kepala suku babi merah mengungkapkan isi gulungan itu. Sebuah potret realistis muncul untuk mata mereka. Hanya dalam sekejap mata, ekspresi kepala suku babi hitam dan suku babi petir berubah drastis. Mata mereka juga melebar ketakutan. Mereka kehilangan ketenangan karena mengenali pria di potret itu. Itu dia. Dari mana kamu mendapatkan potret itu? Kepala suku babi hitam dan suku babi guntur berbicara serempak. Mereka dengan cepat bertukar pandang sebelum mereka berbalik untuk melihat kepala suku babi merah. Orang di potret itu tidak lain adalah pemuda berpakaian ungu yang mereka lihat membunuh 3 prajurit penjaga agung klan iblis babi mereka setahun yang lalu melalui bayangan cermin. Mereka tahu pemuda berbaju ungu itu adalah manusia ketika mereka melihatnya menggunakan senjata Super Saiyan, tablet segel iblis, untuk membunuh 3 prajurit penjaga agung klan babi iblis mereka. Awalnya, mereka berencana untuk mengungkapkan apa yang mereka temukan kepada publik. Namun, setelah diskusi panjang, mereka dengan suara bulat setuju untuk merahasiakan masalah ini untuk sementara. Mereka takut mereka akan membuat marah pembangkit tenaga listrik manusia jika mereka mengungkapkan masalah ini. Tidak ada yang tahu manusia yang memiliki senjata Super Saiyan, tablet Devil Cell, berada di provinsi atas. Tidak sulit bagi mereka untuk menyimpulkan bahwa klan babi hutan iblis adalah klan pertama yang menjadi target manusia. Jika mereka menyebarkan berita tentang ini,
tidak akan sulit bagi manusia untuk melacaknya kembali ke klan babi hutan iblis. Pada saat itu, siapa yang tahu jika pembangkit tenaga listrik manusia akan melampiaskan amarahnya pada klan babi hutan iblis. Ketiga leluhur tidak yakin mereka akan mampu menghentikan pembangkit tenaga listrik manusia. Waktu berlalu, dan Patriark masih belum mendengar berita tentang pembangkit tenaga manusia dari klan iblis lainnya. Mereka lega pembangkit tenaga manusia tidak kembali ke klan babi hutan iblis sehingga mereka terus merahasiakan masalah ini. Para leluhur akan membiarkan orang lain mengambil risiko. Itu wajar bagi mereka untuk menjaga diri mereka sendiri. Saya mendapatkan potret ini dari salah satu klan suku babi merah. Menurut dia mendapatkan ini dari manusia yang dia bunuh. Dia menemukannya di cincin tata ruang manusia, kata kepala suku babi merah ketika dia melihat kepala suku babi hitam dan suku babi petir menatapnya. Apakah kamu tahu siapa dia? Kepala suku babi petir bertanya dengan suara rendah. Meskipun kepala suku babi hitam tetap diam, jelas dia juga penasaran siapa manusia itu. Mereka tahu kepala suku babi merah tidak menggambar potret berdasarkan usia gulungan itu. Kepala suku babi merah mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sedikit kewaspadaan bisa terlihat di matanya saat dia berkata, ya, dia adalah Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion. Namanya Duan Ling Tian. Dia dikabarkan menjadi orang yang menemukan tablet Devil Cell. Itu miliknya sampai seseorang dari provinsi atas datang dan mengambilnya darinya. Ketika kepala suku babi hitam dan suku babi guntur mendengar ini, mata mereka melebar lagi. Mereka berteriak serempak, ini dia. Sok dan ketidakpercayaan terlihat jelas di wajah mereka. Secara alami, para leluhur tidak asing dengan nama Duan Ling Tian. Lagi pula, dia dulu memiliki senjata Super Saiyan, tablet Devil Cell. Itu benar-benar di luar dugaan mereka bahwa orang yang membunuh 3 prajurit penjaga agung klan babi hutan iblis setahun yang lalu dengan tablet Devil Cell adalah Tuan Muda Mansion Azure Cloud Mansion.